Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fajri Ardiansyah, mahasiswa program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan seminar yang diadakan oleh Departemen Oceanografi Universitas Diponegoro, di mana pembicara yang pertama adalah Pak Anindya, pembicara kedua adalah Pak Dwi Susanto. Baiklah, saya akan mulai menjawab, tapi sebelum itu kita terlebih dahulu mengenal apa itu upwelling dan Arlindo. Yang pertama adalah upwelling adalah kenaikan massa air dari kolom air yang lebih dalam menuju ke permukaan itu sendiri. Yang terpenting dari upwelling adalah kenaikan massa air tersebut akan membawa air yang dingin yang akan mendinginkan permukaan dan membawa massa air yang kaya nutrien yang membuat massa air permukaan yang bersifat reversible. Sedangkan Arlindo adalah arus air Indonesia. Pertanyaan yang pertama adalah, adakah hubungan antara suhu dan proses terjadinya upwelling? Jawabannya ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang terpenting dari upwelling adalah adanya massa air. Adanya massa air yang dingin yang mendinginkan air tersebut sehingga terjadinya proses upwelling. Dapat kita lihat pada gambar tersebut, proses upwelling terjadi karena North Equatorial Current-nya ini bergeser ke bagian north itu. Ekman transportnya bergeser ke bagian north, sedangkan di bagian South Equatorial Current-nya, Ekman transportnya bergeser ke sebelah south itu. Sementara di sini adalah proses upwelling-nya, yang mana proses upwelling tersebut terdapat nutrien-nutrien seperti yang saya paparkan tadi. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah upwelling berdampak positif dan negatif? Jawabannya, upwelling bisa juga berdampak positif dan negatif. Dampak positif yang pertama adalah ketika upwelling tersebut naik, maka secara tidak langsung laut-laut yang mengalami upwelling terjadi pemupukan secara alami. Jika pemupukan tersebut dilakukan oleh manusia, maka tidak akan selesai selamanya. Pemupukan secara alami ini dilakukan oleh upwelling yang membawa klorofil A menuju ke permukaan. Dampak yang kedua adalah meningkatnya hasil tangkapan ikan. Ya, ini merupakan gambar yang saya screenshot dari webinar tersebut. Bagian di sini adalah terdapat klorofil A. Klorofil A tersebut, jika klorofil A-nya semakin naik, maka hasil tangkapan ikan tersebut semakin tinggi pula. Sedangkan sebaliknya SST-nya, jika SST-nya semakin rendah, terlihat pada grafik tersebut, SST-nya semakin rendah, maka tangkapannya pula semakin melimpah. Karena ikan menyukai suhu-suhu yang optimum gitu. Pertanyaan yang ketiga adalah, adakah keuntungan dari Arlindo? Arlindo ini merupakan hal yang sangat penting bagi perairan Indonesia karena Arlindo merupakan penghubung antara perairan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arlindo itu sendiri sangat mempengaruhi, atau keuntungan dari Arlindo itu sendiri mempengaruhi distribusi panas. Nah, Arlindo sendiri ini mempengaruhi distribusi panas dan mempengaruhi biochemical flux atau biokimia dari laut tersebut, mempengaruhi interaksi iklim, baik iklim yang bersifat monsun maupun enso secara global. Untuk keuntungan dari secara regional, mempengaruhi massa air yang terdiri dari nutrisi dan lain-lainnya, dan juga akan mempengaruhi iklim juga. Pertanyaan yang keempat adalah, apakah ada kelimpahan ikan dan pergerakan arus laut? Jawabannya ya.
Ikan sangat menyukai suhu air laut yang begitu optimum atau yang begitu pas, terlihat seperti pada gambar ini. Jika suhunya semakin turun atau semakin pada batas ini, maka ikan tersebut semakin banyak atau tangkapan dari tangkapan dari para nelayan itu semakin melimpah karena suhunya yang optimum. Ikan di sini atau yang ada di perairan Indonesia terdiri dari beberapa macam itu atau beberapa pergerakan, sehingga ikan yang ada di Indonesia tersebut dipengaruhi oleh pergerakan arus laut, di mana ikan tersebut harus mencari nutrisi yang baik gitu untuk bagi koloninya sendiri. Yang kelima adalah kesimpulan yang diperoleh dari webinar tersebut. Untuk kesimpulan dari webinar tersebut, menurut saya adalah webinar yang sangat menarik karena membahas proses terjadinya upwelling itu apa. Kesimpulannya adalah upwelling di sini merupakan salah satu proses pemupukan laut secara alami yang terjadi di alam. Bahkan manusia tidak dapat melakukannya secara maksimal, atau jikapun manusia melakukannya secara langsung, saya yakin dan berpendapat mereka tidak bisa melakukannya secara maksimal. Dengan adanya upwelling ini, maka laut-laut yang ada di dunia ini akan terpupuk secara alami karena membawa klorofil A yang berasal dari bawah menuju ke permukaan yang bermanfaat bagi ikan tersebut, yang bermanfaat bagi fauna-fauna yang ada di lautan. Yang kedua adalah Arlindo. Arlindo di sini sangat bermanfaat karena sebagai penghubung panas laut antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Cukup sekian dari paparan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.